Saya berharap hari ini duduk di bawah mendengar inspirasi-inspirasi dari ayahanda, dari teman-teman yang sudah menjadikan masjid ini sebagai sebuah pusat peradaban. Saya lagi senang-senangnya untuk belajar tentang melibatkan Allah dalam hidup. Dan itu yang saya sampaikan dalam banyak materi dan booster saya dengan tagline atau hashtag libatin Allah. Sehingga saya ngerasa bahwa salah satu di antara kunci dalam hidup kita itu, bukan salah satu sih, satu-satunya kunci dalam hidup kita itu, mau apa aja, mau dia hal yang jauh, mau dia hal yang besar, mau dia hal yang sulit, mau dia hal yang gak mungkin, mau dia hal yang sesuatu perkara yang mentok, yang mustahil, kuncinya cuma satu, libatin Allah. Saya kadang pakai hashtag libatin Allah, kadang saya pakai quote, lihatlah bumi dari langit, maka semua akan terlihat kecil. Lihatlah bumi dari langit itu artinya lihatlah masalah hidup kita dari kacamata ilahiyah atau rabbaniyah. Lihatlah masalah hidup kita dari sudut pandang angle Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat hidup kita dari sudut pandang kita, banyak hal yang akan jadi keluh kesah, akan jadi excuse. Jauh lah, besar lah, tinggi lah, mustahil lah, rumit lah, dan banyak lagi reason, excuse, keluh kesah kita. Akhirnya kita berputus asa. Akhirnya kita bahkan berharap aja nggak berani, apalagi bermimpi. Kenapa? Karena kita ngelihat sesuatu dari sudut pandang tempat kita berdiri. Kalau kita ngelihat bumi dari tempat kita berdiri, banyak hal terlihat besar, banyak hal terlihat nggak mungkin. Kita berdiri di sini ngelihat pohon aja, pohon lebih besar. Kita berdiri di sini ngelihat gedung, gedung lebih besar. Begitulah hidup. Kalau kita melihat hidup dari angle kita, banyak hal besar dan kita kecil. Tapi kalau kita ngelihat hidup dari angle Allah, Allahu Akbar. Allah maha besar, yang lain kecil. Allah ala kulli syai'in qadir, bisa apa aja, yang lain nggak ada yang mustahil di sisi Allah. Materi ataupun mindset libatin Allah, mindset lihatlah bumi dari langit, itu adalah mindset akidah ma'rifatullah seorang muslim, seorang mukmin yang menjadi kunci kebahagiaan. Jadi kalau kita bicara hari ini tentang happiness di bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah madrasah melibatkan Allah dalam hidup kita. Sehingga hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Saya tidak berbagi ilmu karena saya bukan seorang alim, bukan seorang faqih, hanya berbagi pengalaman karena saya mencoba belajar menjadi seorang salikin, orang yang berjalan untuk menempuh proses mengenal Allah dengan experience, dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Pertama adalah ma'rifatullah itu, mengenal Allah itu adalah perkara yang paling besar dalam Islam, perkara yang paling besar dalam hidup. Dia perkara inti. Jadi kita belajar ma'rifatullah itu adalah belajar ilmu wajib namanya. Teman-teman bisa aja terlibat dalam pendidikan, baik pendidikan sains atau apapun, termasuk pendidikan syariah. Semua pendidikan formal itu penting, tapi nggak ada yang lebih penting daripada belajar ma'rifatullah. Kita ada istilahnya wajib belajar sekian tahun, wajib belajar. Dan yang lebih wajib daripada semua itu adalah belajar ma'rifatullah, belajar mengenal Allah. Lebih wajib dari belajar apapun, lebih wajib daripada belajar ilmu-ilmu life skill kita. Padahal life skill itu wajib. Soft skill itu sesuatu yang kita butuhin. Hard skill itu yang menentukan kita bermanfaat atau enggak. Tapi ini lebih wajib daripada belajar life skill. Apa itu? Belajar ma'rifatullah, belajar mengenal Allah. Dan ini adalah perkara yang lebih penting daripada urusan dunia dan seisinya. Perkara ini lebih penting daripada urusan matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Perkara ini lebih penting daripada komet jatuh. Perkara ini lebih penting daripada bulan, daripada bintang, daripada laut. Perkara ini lebih penting daripada gempa, hujan, semua fenomena alam nggak lebih penting daripada perkara la ilaha illallah. Sehingga Allah mengatakan, seandainya bumi ini hancur berkeping-keping, seandainya langit ini runtuh sampai tidak ada sisanya, itu lebih ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah daripada orang-orang yang mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang tidak pantas atau syirik. Artinya apa? Sesungguhnya bumi yang hancur berkeping-keping, langit yang runtuh tidak tersisa itu perkara lebih kecil dibandingkan perkara la ilaha illallah. Sebegitu pentingnya ma'rifatullah, teman-teman. Ada orang yang dia kenal banyak hal, dia tahu banyak hal tentang hidup, dia orang yang well educated dalam banyak hal, sehingga ketika dia ngejelasin sesuatu itu detail banget, luas banget, dalam banget, ilmiah banget, tapi kalau dia nggak kenal Allah, dia belum jadi apa-apa.
Terserah kita seorang profesor, doktor, saintis, seorang apapun gelar akademik dan non-akademik kita, kalau kita nggak mengenal Allah, hidup kita tuh masih sia-sia, teman-teman. Karena kalau kita nggak kenal Allah, hidup kita tuh nggak berarti apapun. Mau kita jadi orang, saya tuh orangnya impactful loh, saya helpful ke orang lain, saya banyak bantu orang. Kalau nggak kenal Allah, tetap aja kita kayak belum apa-apa. Makanya ada ayat yang kita sering dengar, walaupun terjemahannya masih sangat ringan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, seolah-olah itulah satu-satunya alasan kenapa Allah menciptakan kita. Alasannya apa? Illa liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah kalau kita nggak mengenal Allah? Apakah dengan ruku dan sujud saja? Enggak. Ruku dan sujud tetapi dia tidak mengenal Allah, maka ruku dan sujudnya itu hanya harokah, bukan ma'rifah, bukan hakikat, karena dia tidak mengenal Allah. Itu baru syariat. Sementara tujuan dari ruku dan sujud itu, kata Allah di dalam surat Thaha, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat agar kalian mengingat aku. Permasalahannya kita sholat pun masih nggak ingat Allah. Kenapa kita nggak ingat Allah? Karena kita nggak kenal Allah. Bagaimana kita akan mengingat Allah dalam hidup kalau di dalam sholat aja kita nggak ingat Allah? Makanya perkara ma'rifatullah, perkara tauhid, perkara mengenal Allah adalah perkara wajib fardu ain bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim, dan perkara yang besar, tidak ada yang lebih besar dari itu. Sehingga ketika seseorang melupakan Allah, itu lebih besar urusannya daripada dia melupakan apapun dalam hidupnya. Ketika dia kehilangan Allah, itu perkara yang lebih besar dalam hidupnya, musibah yang lebih besar dalam hidupnya daripada musibah apapun dalam hidupnya. Seringkali kita kehilangan sesuatu urusan dunia, kita anggap musibah besar. Tapi kita kehilangan Allah, kita jauh dari Allah, kita lupa kepada Allah, kita anggap bukan musibah. Kenapa? Karena kita belum mengenal Allah. Maka poin pertama yang ingin saya berbagi dengan teman-teman adalah, cobalah kita dalam situasi apapun, dalam status apapun, dalam peran apapun, terus belajar yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Nggak akan ada selesainya. Mengenal Allah itu terus sepanjang hidup kita. Poin yang kedua, Ustadz, ma'rifatullah itu apa? Apakah orang yang belajar akidah, apakah orang yang belajar tauhid, apakah orang yang belajar materi PAI di sekolah itu sudah belajar ma'rifatullah? Ma'rifatullah itu, teman-teman, bukan mata kuliah. Ma'rifatullah itu bukan mata pelajaran. Ma'rifatullah itu bukan teori dan wawasan. Ma'rifatullah itu tentang hubungan kita dengan Allah di dalam hati. Ma'rifatullah tentang hubungan kita dengan Allah di dalam hati. Bukan wawasan di sini, pikiran. Saya hafal, Ustadz, aqaid khamsin, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, 1 sifat jaiz bagi Nabi. Saya hafal asmaullahil husna. Saya hafal banyak tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tauhid. Apakah saya sudah belajar ma'rifatullah? Tanya di dalam hati, ada Allah nggak? Kalau di dalam fikiran, mungkin kita hafal. Banyak orang yang hafiz Al-Quran tetapi dia belum tentu ma'rifatullah. Bisa jadi orang yang cuma kenal satu kata dari akidah, dia lebih ma'rifatullah daripada yang menghafal Al-Quran. Siapa dia? Bilal.